DPR periode 2019-2024 menggelar rapat paripurna terakhir hari ini. Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang ibu di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris hingga pingsan usai putranya ditangkap atas kasus narkoba. Dirinya tak terima putra pertamanya dipukuli dan matanya ditutup lakban oleh petugas saat ditangkap di Jalan Kalibaru, Kemayoran yang videonya viral di media sosial. Ya Allah, gak mau anak saya dibilang. Ita Nurita histeris menceritakan penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat narkoba. Ibu rumah tangga ini bahkan sempat pingsan karena tidak terima anaknya diperlakukan layaknya penjahat kelas kakap. Penggerebekan Irwansyah 28 tahun pada Jumat lalu berlangsung dramatis. Petugas membekuk Irwansyah yang sedang mengobrol bersama dua temannya di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena hendak kabur, petugas melumpuhkan pemuda tersebut dengan melakukan pemukulan. Ita yang menyaksikan langsung peristiwa itu tidak tega melihat wajah putranya dilakban hingga ke bagian mata. Saya sakit hati sama yang berseragam aparat-aparat itu. Ini darah abang, sini luka, sini liver, sini anak saya robek. Sini luka, sini palanya robek. Itu lakbannya kenceng sekali loh, ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Akan dikit-dikit pakai lakban. Dalam penggerbekan ditemukan beberapa paket ganja dan sabu di bawah jok motor. Selain menangkap Irwansyah dan temannya, Rizky, polisi juga mengejar seorang pria yang kabur yang diduga pemilik paket ganja dan sabu tersebut. Sementara dalam pemeriksaan laboratorium, Irwansyah dan Rizky positif mengkonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil gagalkan penyelundupan 70 kg sabu dan 300 kg ganja, serta 10 butir pil ekstasi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Para pelaku yang berhasil ditangkap diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Polisi amankan ratusan kilogram narkoba senilai 75 miliar rupiah. Terdiri dari 70 kg sabu, 300 kg ganja, dan 10 butir ekstasi di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Polisi juga menangkap 79 tersangka, 3 diantaranya wanita yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar dalam jaringan narkoba internasional. Narkoba tersebut akan diedarkan ke Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi kita ini mengungkap awal melalui kurir, melalui pengiriman paket. Setelah kita amankan, langsung saat itu juga kita kembangkan. Ya, jadi tidak stuck sampai situ, tapi kita atas-atasnya pun kita berhasil. Para pelaku ditahan di Mapolres Lampung Selatan dijerat dengan hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fristiawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, selebrita Andrew Andika positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Jejak amfetamin dan metafetamin ditemukan dalam tubuh Andrew Andika, termasuk temannya seorang influencer. Selebrita Andrew Andika tak dapat berkelit lagi. Hasil tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat mendapati Andrew Andika beserta 5 orang temannya positif mengonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Andrew Andika ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah penginapan kawasan Jakarta Selatan. Salah seorang diantaranya seorang influencer. Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Amfetamin dan menamfetamin
Kedua jenis bahan kimia tersebut kerap ditemukan dalam narkotika sabu dan pil ekstasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, meski polisi telah menahan 5 orang dalam kasus pembubaran forum diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, namun pakar hukum tata negara Refli Harun menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Yang meminta polisi membongkar aktor intelektual di balik peristiwa pembubaran itu. Itu sebenarnya orang yang disuruh. Cari mastermind-nya, siapa otaknya. Yang tidak boleh itu adalah Anda angkat senjata. Untuk memberontak itu nggak boleh. Tetapi selama Anda berpikir dan mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Nah, kadang-kadang yang seperti ini tidak dipahami oleh penguasa dan penegak hukum, termasuk ya apalagi para preman. Karena itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak seperti itu. Pemirsa, petugas masih mendalami penyebab kebakaran gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pekerja yang tengah merenovasi gedung turut diperiksa untuk memastikan penyebab dari kebakaran. Kebakaran terjadi di gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api? Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada, tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, menurut Kepala Bagian Humas Bakamla RI, Gugun Saiful Rahman, kebakaran berawal dari lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam proses renovasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Mulai diduga dari lantai 6, selanjutnya mengadakan pengamanan tadi dan sampai saat ini masih proses pemadaman. Saat ini personil yang jaga dari Bakamla RI termasuk juga pekerja yang melaksanakan renovasi di lantai 6, semuanya kita serahkan ke kepolisian dan saat ini sedang dibawa ke Polres, proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Proses selanjutnya yang pertama tadi setelah kita mengamankan personil, material dan dokumen, ya, kita juga tentunya menginventarisir berapa kerugian tentunya. Dan yang ketiga kita juga harus segera mungkin mengetahui penyebab awal apa yang menjadi akibat kebakaran yang saat ini terjadi di Mabes Bakamla RI. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran yang terjadi di gedung Bakamla di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Reza Jansky. Selamat siang Reza,
Bagaimana perkembangan terkait penyebab kebakaran gedung Bakamla? Ya, baik Kevin dan juga pemirsa terkait update terkini untuk kebakaran yang terjadi di Bakamla RI di Jakarta Pusat. Memang situasi hingga saat ini masih ada proses pendinginan dari pihak pemadam kebakaran, di mana ini tadi kami dari pantauan kami ini masih ada kepulan asap yang begitu tipis dan sedikit. Artinya ini masih dalam proses pendinginan, namun dari pihak Bakamla sendiri tadi mengatakan bahwasannya pihaknya berterima kasih kepada pihak pemadam kebakaran setempat dan juga pihak Polres atas aksinya pada kemarin usai menangani adanya insiden kebakaran yang terjadi pada hari kemarin. Lalu untuk pada saat ini kami berdasarkan informasi dan pantauan kami bahwasanya sudah ada beberapa staf Kementerian PUPR untuk berkonsolidasi dengan pihak Bakamla RI soal pasca terjadinya kebakaran untuk mendalami adanya kasus kebakaran yang melanda di gedung yang sudah begitu lama pondasinya pada kali ini. Dan pihak Bakamla juga menegaskan bahwasanya masih berusaha untuk recovery atau pemulihan dan juga tengah mengatasi masalah ini supaya bisa beraktivitas seperti semula. Namun pihak Bakamla sendiri ini menegaskan bahwasanya aktivitas daripada pelayanan publik masih berjalan normal, artinya para staf dari pihak Bakamla ini masih senantiasa bekerja pada hari ini, kendati memang nantinya akan ada beberapa pemindahan tempat kerja seperti nanti akan memanfaatkan fasilitas seperti di lapangan, maksudnya di area parkiran begitu, mengingat ada beberapa bagian-bagian ruangan Bakamla RI yang juga terdampak akibat kebakaran yang terjadi di lantai 6 yang merupakan wilayah daripada Komnas Perempuan. Dan untuk diketahui juga Kevin dan juga pemirsa bahwasanya pihak Bakamla sendiri ini masih mencari ataupun berusaha untuk memanfaatkan berbagai ruang untuk sebagai pengganti daripada ruang kerja begitu. Lalu disampaikan juga bahwasanya dari pihak Bakamla nanti akan dibantu oleh pihak TNI Angkatan Laut yang menawarkan satu gedung sehari yang dimana gedung itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa staf Bakamla nanti untuk bekerja melayani publik. Dan juga terkait dengan kelanjutan pemeriksaan ini 16 saksi sudah dilakukan, sudah dimintai keterangan termasuk beberapa pekerja dan juga beberapa pihak ataupun staf Bakamla sendiri. Dan Kevin dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwasanya kami masih menunggu apakah nanti hari ini akan ada olah TKP, namun ini kami masih menunggu konfirmasinya, di mana diprediksi nanti olah TKP akan terjadi pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun pihak Bakamla sendiri masih belum bisa memastikan kapan itu terjadi. Apakah nanti akan terjadi tepat pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi ataupun keterangan lebih lanjut, berikut adalah pernyataan dari pihak Bakamla, Kepala Bakamla RI. Seperti kita ketahui kemarin ada kejadian, adanya kebakaran di gedung Perintis Kemerdekaan ini yang bermula dari lantai 6 yang merupakan kantor Komnas Perempuan. Namun dampaknya mungkin sampai ke bawah, sampai juga ke kantor Bakamla. Akhirnya dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi, dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk Damkar dari Polres juga kemarin juga aksinya cepat sekali. Dan sekarang sudah teratasi, sekarang tinggal konsolidasi kami di sini. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan PUPR, dengan Komnas Perempuan, dengan Yayasan Bung Karno juga ada di sini. Ya, sekarang ini kita recovery bagaimana kita mengatasi masalah ini supaya bisa bekerja seperti semula. Namun sampai saat ini yang paling penting adalah kita bisa bekerja secara seperti biasa. Melaksanakan pelayanan publik juga seperti biasa, berjalan dengan baik. Kemudian puskodal kita walaupun kita pindah juga kita masih bisa melaksanakan kegiatan untuk mendeteksi dan mengawasi seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya kita mulai mencari tempat untuk bekerja seperti biasa dulu sampai ini nanti gedung apabila nanti akan dilaksanakan rehab, kita sudah masih tetap bisa berjalan. Sementara kita saat ini memanfaatkan space-space yang ada di sekitar gedung Perintis Kemerdekaan ini. Seperti sekarang ini di tempat parkir motor
Nanti kita perbaiki sedikit untuk bisa digunakan sebagai kantor sementara. Juga ada gedung di belakang. Kemudian kita juga akan dibantu oleh TNI Angkatan Laut, dari Bapak Kasal, dari Pangko Armada RI juga menawarkan ada satu gedung di Gunung Sahari untuk kita bisa manfaatkan beberapa staf dan anggotanya untuk bekerja di sana. Sehingga yang penting itu pelayanan publik kita nggak boleh berhenti, bekerja juga nggak boleh berhenti, dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Ya baik Kevin, itu dan juga pemirsa, itulah tadi pernyataan daripada pihak Kepala Bakamla RI. Dan bisa ditegaskan kembali bahwa pasca terjadi peristiwa ini bahwasanya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Namun dari pihak Bakamla sendiri memprediksi bahwasanya kerugian diduga ditaksir mencapai 10 miliar. Artinya memang hingga saat ini pihak Bakamla RI setelah melakukan pengumpulan beberapa dokumen ini masih memilih beberapa dokumen yang bisa diselamatkan dan juga masih menghitung kerugian yang dialami oleh pihak Bakamla terkait kebakaran yang terjadi ataupun berasal dari lantai 6. Sementara itu Kevin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza melaporkan langsung dari depan Gedung Bakamla RI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelang purna tugas anggota DPR RI periode 2019-2024 menggelar sidang paripurna terakhir. Informasinya usai jeda, tetaplah di Indosiar. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, DPR RI pada hari ini menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta. Diawali dengan paripurna penutupan masa sidang pertama 2024-2025 yang beragenda pengambilan keputusan pembicara tingkat 2 terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Di antaranya RUU kerjasama pertahanan dengan 5 negara. Selain itu akan disampaikan sejumlah laporan dari panitia angket DPR RI. Antara lain soal penyelenggaraan haji, pengawasan, penanganan bencana, dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Berikutnya paripurna akan ditutup pidato Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani. Sementara itu menjelang pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa esok, sejumlah persiapan terus dirampungkan. Tidak hanya persiapan teknis para anggota legislatif terpilih periode 2024-2029, juga telah mengikuti rangkaian kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal mengemban tugas 5 tahun ke depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang paripurna terakhir, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat siang Faisal, poin apa saja yang disampaikan dalam rapat paripurna terakhir hari ini? Ya, baik Kevin dan juga pemirsa, untuk rapat paripurna terakhir ini memang sedang dilaksanakan oleh anggota DPR RI periode sebelumnya atau 2019-2024. Di mana memang ada sejumlah poin-poin atau pembahasan yang dibahas di dalam rapat paripurna ini. Di antaranya adalah yang menjadi pembahasan utama adalah terkait laporan kinerja daripada anggota DPR RI di periode sebelumnya pada periode 2019-2024 selama masa jabatannya 5 tahun ini. Dan Kevin, memang ini merupakan rapat paripurna terakhir daripada anggota DPR RI sebelum nantinya besok 1 Oktober 2024 akan dilaksanakannya pelantikan sekaligus pengambilan sumpah untuk anggota DPR RI yang baru periode 5 tahun ke depan atau 2024 menuju ke 2029. Kami memantau di sini Kevin terkait persiapan pelantikan besok. Tepatnya di Gedung Nusantara 2, memang sejumlah persiapan ini telah dilakukan dan hampir seluruhnya atau 100% telah siap dilaksanakan pelantikan besok. Di mana nanti juga
akan ada gladi resik begitu di Gedung Nusantara yang sekitar pukul 2 siang nanti yang akan dilaksanakannya gladi bersih sebelum nantinya atau tepatnya besok 1 Oktober 2024 dilaksanakannya pelantikan sekaligus pengambilan sumpah daripada keseluruh DPR RI atau anggota caleg terpilih untuk periode 2024-2029. Pantauan kami di sini pula, Kevin dan juga pemirsa, tepatnya di Gedung Nusantara 2, memang untuk aktivitas tidak ada yang berbeda seperti hari-hari biasanya, namun suasananya ini terasa berbeda karena memang hari ini merupakan hari terakhir masa kerja daripada anggota Dewan atau DPR RI untuk periode 2019-2024. Seperti kita ketahui, Kevin dan juga pemirsa, memang besok 1 Oktober 2024 kurang lebih sebanyak 580 anggota DPR RI akan dilantik dan juga akan diambil sumpahnya yakni pada besok 1 Oktober 2024, di mana sebelumnya memang mereka telah ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh KPU RI yang memenangkan dalam di hasil pemilihan legislatif 2024. Sekedar informasi saja, Kevin dan juga pemirsa, memang untuk tahun ini sebanyak 580 anggota DPR ini akan dilantik dan ini merupakan jumlah terbanyak dalam 3 periode sebelumnya, di mana memang sebanyak 580 dari 8 partai politik yang hanya lolos atau yang lolos dalam parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4%. Ini tentunya kalau untuk partai politiknya jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya memang lebih sedikit karena memang pada periode sebelumnya ada sebanyak 9 partai politik dan ada sebanyak 575 orang atau anggota DPR RI yang diambil sumpahnya. Tentunya kita berharap Kevin dan juga pemirsa untuk anggota DPR ini akan terpilih dan juga bisa menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Demikian Kevin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ada 8 partai politik yang ditetapkan KPI lolos dari atau ke DPR. PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dengan 110 kursi. Penetapan 8 partai politik lolos ke DPR serta 580 anggota DPR terpilih dilakukan KPU dalam rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dari 18 partai politik peserta pileg, sebanyak 8 partai politik dinyatakan KPU memenuhi ambang batas perolehan suara pemilih nasional sebanyak 4% sehingga lolos ke parlemen. Dari ke-8 partai politik tersebut, KPU menetapkan pula sebanyak 580 calon legislatif terpilih yang lolos ke Senayan. Dari hasil rekapitulasi, PDI Perjuangan mendapatkan 110 kursi. Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, dan PAN 48 kursi. Dan terakhir, Partai Demokrat 44 kursi. Kita baru saja menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan kursi calon terpilih untuk DPR RI dan DPD RI. Alhamdulillah dengan demikian semua proses rangkaian pemilu legislatif DPD juga sudah selesai. Kita tetapkan kursinya, kita tetapkan calon terpilihnya sehingga tahapan selanjutnya tinggal pelantikan. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Ayanupus Nadifah, iNews melaporkan. KPU telah menetapkan jumlah kursi DPR untuk Pileg 2024 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Steinlack. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol anggota DPR. Perolehan kursi parpol anggota DPR RI periode 2024-2029. Di posisi pertama PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Menyusul di posisi kedua Partai Golkar dengan 102 kursi, disusul posisi ketiga di Partai Gerindra dengan 86 kursi. Sementara Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan
Suara sah Pileg 2024 secara nasional sebanyak 150.793.293. Artinya jika parpol ingin memenuhi ambang batas 4%, parpol harus mengantongi suara sah sebanyak 6.707.32,72. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengikuti senam akbar bersama warga di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah program unggulan pasangan Ridho pun turut disampaikan pada hari keempat masa kampanyenya. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama Ketua Tim Pemenangan Ridho Ahmad Riza Patria dan jajaran mengikuti agenda senam akbar simpul Partai Amanat Nasional di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, RK juga menyerap langsung aspirasi warga yang mengeluhkan soal harga kebutuhan pokok, sekaligus menyampaikan program kerja pasangan Ridwan Kamil Suswono seperti program anggaran rukun warga, kredit murah tanpa bunga dan agunan, serta mobil curhat. Mayoritas tentang ekonomi rata-rata saya pantau dan juga karena ibu-ibu ya tentang harga bahan pokok yang ingin lebih terjangkau. Kita kan insya Allah nanti sebulan sekali ada pasar murah ya. Dimulai dengan konsep Pak Ariza namanya tebus murah gitu. Tapi nanti dirutinkan sebulan sekali. Dengan antusiasme dan bertambah dukungan dari masyarakat bisa menjadi penyemangat pasangan Ridho untuk bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global tanpa meninggalkan identitas budaya Betawi. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mendengarkan langsung aspirasi para pedagang pasar dan masyarakat sekitar, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada kampanye hari ketiganya, Suswono berkomitmen untuk menghadirkan pasar yang nyaman bagi pedagang kecil dan juga warga. Didampingi juru bicara bidang sosial pasangan Ridho, Angki Yudhistia, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan untuk mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain masalah harga pangan dan kendala keamanan yang dihadapi, para pedagang ini juga mengeluhkan sepinya pembeli akibat banyaknya lapak pedagang lain yang berada di luar gedung pasar yang juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam kesempatan ini, program unggulan Ridho, kredit tanpa bunga dan tanpa agunan, serta revitalisasi pasar menjadi solusi yang ditawarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024 nanti. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Dalam konteks revitalisasi nanti, tadi sekaligus juga untuk pasar modern tadi. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya rumah-rumah yang nanti akan dibangun di atas pasar. Kami memberikan dukungan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan. Artinya ini kami mendukung UMKM, pelaku-pelaku mikro untuk bisa mengembangkan mereka mandiri secara ekonomi. Dan ini adalah sebagai salah satu solusi di mana pasangan Ridho termasuk Pak Suswono juga tadi sudah keliling di pasar ini. Pasangan Ridwan Kamil Suswono berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan pedagang kecil. Dari Jakarta, Ismalia Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Sementara calon Gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan mengunjungi warga Kampung Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 ini berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun melanjutkan agenda kampanyenya dengan menemui warga Kampung Bayam, Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang. Dharma Kun menyapa para warga sekaligus berinteraksi menampung sejumlah permasalahan warga di Kampung Bayam. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi ini, Dharma Kun mengatakan sudah mempersiapkan sejumlah program ekonomi beradab. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak warga dengan mengembalikan rumah tinggal yang layak. Dharma Pongrekun juga menjelaskan salah satu strategi kampanyenya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cara belusukan agar efektif mendengar keluhan dari warga.
agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Ya, orang tua kita bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Cagup nomor urut 2 ini juga akan meluncurkan kartu Jakartaku Aman untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno silaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan juga warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Rano akan menggratiskan CCTV dan Wi-Fi jika ia terpilih. Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul disambut antusias warga Bukit Duri dengan foto bersama dan bersalaman. Bang Dul ditemani sang istri Dewi Idirati. Bang Dul juga berjanji akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Jadi kalau daerah Bukit Duri, tahulah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf, mungkin saya agak emosional. Karena jujur bagi saya, Engkong Zain ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluarga besar Soekarno Makmur. Dan saya sebagai cucu. Semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti insentif untuk Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Sementara calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mengunjungi sentra pembuatan tahu di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kampanyenya, Andika berjanji akan merevitalisasi industri UMKM sehingga para perajin tahu bisa lebih maju dengan teknologi terkini. Cagup Jawa Tengah dari Partai PDIP Andika Perkasa berkampanye di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Salah satu daerah yang dikunjungi Andika adalah sentra pembuatan tahu di Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Andika mendapati adanya kendala yang dialami perajin tahu, yakni mesin dan peralatan yang sudah lama, serta teknologi yang perlu dibonerisasi. Andika menjanjikan revitalisasi industri UMKM sehingga para perajin bisa lebih maju dengan teknologi terkini dan akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga perajin memiliki kemampuan yang mumpuni. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution berkunjung ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Mandeling Natal, Sumatera Utara. Pertemuan ini merupakan silaturahmi Bobi dengan kalangan NU. Kedatangan Bobi disambut langsung pimpinan Ponpes Mustafawiyah Kiai Haji Mustafa Bakri. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup bersama sejumlah ulama NU. Usai pertemuan dengan para ulama NU, Bobi berziarah ke makam pendiri Ponpes Mustafawiyah Mustafa bin Hussein bin Umar Nasution Al-Mandaini. Bobi Nasution mengatakan kedatangannya ke Ponpes Mustafawiyah kali ini hanya untuk bersilaturahmi dan mohon doa para ulama agar Pilkada Sumatera Utara berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya dari kampanye di wilayah Kabupaten Tuban, pemirsa calon gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerap aspirasi dan hibur pekerja pabrik. Kofifa memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Masa kampanye Pilkada Jatim 2024. Calon Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa bertemu dengan ribuan pekerja sigaret kretek tangan di wilayah Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu siang. Selain menyapa dan melayani foto bersama, dalam kesempatan tersebut Kofifa yang didampingi calon Bupati Tuban Halindra Fariski menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja pabrik
yang umumnya kaum perempuan. Kofifa juga memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seorang pekerja perempuan mengaku senang saat didatangi calon gubernur dan berharap gubernur yang terpilih nanti bisa mengayomi kaum perempuan. Pemimpin yang baik, ramah, merakyat lah. Kayak seperti siapa nih, Bu? Merakyat? Iya, seperti siapa mungkin sosok pemimpin yang seperti sekarang kan menjadi gubernur deh. Nah, dilanjutkan lagi lah. Memberikan harapan hidup terutama bagi perempuan tulang punggung ekonomi keluarga. Ini menjadi bagian yang bisa dicarikan solusinya oleh SKT dan oleh MPS ini. Mudah-mudahan ini terus tumbuh berkembang dengan baik dan bisa menyemai kesejahteraan bagi banyak masyarakat, terutama perempuan-perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Selain itu, calon gubernur Jatim nomor urut 2 tersebut menghibur para pekerja dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ikan Dalam Kolam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memanaskan mesin partai dan mensolidkan kader menjelang pilkada, DPC PDI Perjuangan Tulung Agung menggelar konsolidasi internal. Calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini memaparkan sejumlah program untuk masyarakat, salah satunya menawarkan program sekolah gratis. Calon Gubernur Jawa Timur nomor 3 Tri Risma hari ini menghadiri kegiatan konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Tulung Agung pada Minggu siang. Konsolidasi ini dilakukan untuk lebih mengkristalkan langkah-langkah proses untuk mencapai kemenangan. Di hadapan para pengurus partai dan relawan, Risma memaparkan sejumlah program untuk ditawarkan pada masyarakat, diantaranya pengentasan kemiskinan dan sekolah gratis. Pemirsa, kampanye damai menjadi pilihan para paslon di Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Mengantisipasi potensi gangguan dalam Pilkada, Polri menggandeng satuan pengamanan sebagai garda terdepan dalam pengamanan Pilkada di wilayah sekitar. Tiga Srikandi pasangan Cawagup akan bertarung di Pilkada Jawa Timur pada November 2024 mendatang. Ketiga pasangan yakni Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim, Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak, dan Tri Risma Harini Gus Hans terus melakukan pendekatan ke masyarakat dan menggelar kampanye damai. Mengantisipasi potensi benturan antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya dalam gelaran masa kampanye menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Untuk itu, Polri juga menggandeng satuan pengamanan, Satpam, sebagai garda terdepan dalam pengamanan pilkada di wilayah sekitar. Polri memberikan pelatihan khusus seperti baris berbaris, latihan fisik, serta pembentukan mental hingga penanganan mengatasi kejadian. Untuk pelatihan Satpam, Polda Jatim bersama Polda Metro Jaya memberikan pelatihan menjadi tenaga profesional untuk membantu menjaga keamanan terutama dalam pilkada. Menurut kami, Latpam itu adalah profesi yang sangat mulia. Pengamanan swakarsa yaitu membantu Polri dalam tugas kepolisian baik pengamanan maupun pelayanan. Sehingga kita dari pihak kepolisian, khususnya kita dari Direktorat Binmas, seperti Satpam, banyak bekerja sama dengan BUJP, bagi yang Satpam belum memiliki legalitas, kita fasilitasi, pelatihan, maupun juga dengan yang BUJP yang mau menerbitkan SIO ataupun perpanjangan juga kita selalu membuat. Bersama Satpam, Polri juga melakukan peningkatan dan pengawasan baik secara intensif dan koordinasi yang erat dengan instansi terkait dalam melaksanakan operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, apakah Anda penggemar kendaraan militer dan peralatan perang? Maka Anda wajib untuk datang ke daerah Monas, Jakarta. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar ratusan alat utama sistem senjata atau alutsista yang super canggih dalam rangka hari ulang tahun yang ke-79 TNI. Satu persatu armada kendaraan militer dan peralatan perang tiba di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Jelang perayaan hari ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia, TNI, menggelar ribuan armada alutsista dari 3 matra. Peralatan perang, tank Leopard, tank Marauder, serta peluncur roket MLRS Astros dapat disasukan langsung. TNI juga menghadirkan sejumlah kendaraan perang taktis buatan dalam negeri, seperti Rampur Badak, Maung, Rankomop, POV Komodo, Panzer Anoa, dan beberapa alutsista lainnya. Total diturunkan 1.059 rantis dan peralatan perang. Armada alutsista ini akan mengikuti rangkaian acara seperti parade, defile pasukan dan alutsista, hingga demonstrasi langsung pada puncak peringatan ulang tahun ke-79 TNI Sabtu 5 Oktober mendatang. Pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin di studio dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Kasablanka dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2, begitupun dengan kendaraan angkutan barang. Kami harapkan bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati. Kemudian memang masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami tekankan, hal ini penting untuk menyelamatkan kepala Anda saat terjadi benturan. Kemudian kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam. Tetap mematuhi batas kecepatan di batas kecepatan normal. Kemudian di arah sebaliknya, yaitu dari arah Kasablanka yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu maupun mengarah ke Cipinang melalui flyover dalam keadaan ramai lancar, dan juga untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jatinegara saat ini dalam keadaan ramai lancar. Mengingat banyaknya angkutan barang yang melintas di kawasan ini, hal ini perlu jadi perhatian juga bagi pengendara roda 2 untuk selalu menjaga jarak. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi trouble pada kendaraan angkutan barang, semisal memuat angkut di atas kapasitas yang sudah ditentukan. Hal ini sangat berbahaya juga. Untuk itu menjaga jarak aman adalah hal yang penting bagi pengendara lain saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan tentunya pemirsa, kami juga mengharapkan Anda apabila beraktivitas, periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat, dan juga bagi pengendara roda 2, lengkapi kendaraan Anda dengan kaca spion dan juga helm standar SNI. Hal ini sebagai aturan dalam berlalu lintas apabila Anda berkendara di jalan raya. Dan bagi pengendara roda 4, gunakan selalu safety belt dan hindarilah penggunaan ponsel dalam berkendara demi menjaga konsentrasi dalam mengemudi. Pemirsa, kita juga menyaksikan di kawasan ini banyak sekali pengendara roda 2 yang melawan arus. Hal ini sangat berbahaya, bisa terjadi benturan. Untuk itu penting sekali untuk kita menciptakan ketertiban dalam berkendara dengan selalu mengikuti rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang ada. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kevin, kembali ke Anda di studio, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Tebon, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional secara lengkap hanya di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.